Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan saya Ampi, Deswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, ingin menyampaikan salah satu mata pelatihan dari agenda kedua kepemimpinan kinerja, yaitu kepemimpinan transformasional. Apa sebenarnya kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini? Nah, Bapak Ibu, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan kinerja, di mana menjamin terlaksananya kepemimpinan transformasional yang mampu mendayagunakan jejaring kerja dan mengelola setiap perubahan dengan tetap memperhatikan strategi komunikasi efektif. Agenda dalam pelatihan kepemimpinan administrator lebih yang dapat dilihat, di mana yang pertama sudah didapati agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, dan kita akan ada pada agenda kepemimpinan kinerja ini yang salah satu mata pelatihannya yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kedudukan dalam agenda kedua di samping mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini ada manajemen perubahan sektor publik yang saya yakin sudah Ibu dapati. Kemudian ada juga jejaring kerja dan komunikasi yang efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa materi ini penting? Nah, tolong coba cermati kutipan pidato Bapak Presiden yang adalah sebagai berikut. Nah, di sini penting dan perlu sekali pemimpin transformasional itu. Nah, Bapak Ibu, secara singkat, mata pelatihan ini membekali Bapak Ibu untuk mengkaji hal-hal sebagai berikut. Ada konsep dasar kepemimpinan transformasional, ada konsep dasar coaching dan mentoring, dan bagaimana merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Nah, Bapak Ibu, mata pelatihan ini disajikan untuk sesi pertama sinkronus, ada ceramah interaktif melalui tatap muka, dan nanti ada asinkronus bagaimana penugasan baik secara individual dan kelompok akan diberikan, dan pada sesi terakhir adalah sinkronus untuk tatap muka lagi dan mempresentasikan hasil ataupun tugas yang telah diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kurang lebih ada hasil belajar yang nanti akan diperoleh, dan beberapa indikator dalam mata pelatihan ini adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, dan bagaimana mensimulasikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Nah, Bapak Ibu, kita telah melewati salah satu mata pelatihan yaitu manajemen perubahan. Nah, salah satu penekanannya bagaimana dituntut adanya inovasi perubahan yang akan terjadi, dan di situ tentunya perlu pemimpin transformasional. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada poin pertama, konsep dasar kepemimpinan transformasional. Memang ada beberapa pengertian daripada pemimpin dan pimpinan, bahkan ada kepemimpinan dan kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu dapat cari dan lihat lagi pada modul bahkan bahan yang telah disiapkan. Nah, ini kurang lebih beberapa pengertian baik dari pemimpin, apa itu kepemimpinan, sampai dengan apa itu kepemimpinan transformasional. Untuk kepemimpinan transformasional paling tidak memungkinkan untuk para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin, dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Nah, peran pemimpin juga yang perlu dipahami adalah peran interpersonal, peran informasional, dan peran decisional. Nah, ini nanti pada bagian penugasan akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara pemimpin transformasional memotivasi? Paling tidak ada 3 poin penting yang perlu dilihat, yaitu bagaimana pemimpin mendorong dan meningkatkan kesadaran tentang penting dan nilainya sasaran yang akan dicapai. Kemudian bagaimana pemimpin mendorong karyawannya untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Dan
Yang berikut adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Nah, di samping kepemimpinan transformasional yang perlu dipahami, salah satu jenis juga yang bisa disimak adalah pemimpin transaksional. Nah, seperti apa? Nah, ini tercermin dalam beberapa poin yang Ibu bisa lihat. Nah, karakteristik pemimpin transformasional yang perlu dilihat, yang pertama adalah karismatik, kemudian inspiratif, dan ada juga rangsangan intelektual dan pertimbangan individual. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional sendiri paling tidak Ibu bisa lihat mana pemimpin dengan vision dan passion, pemimpin dengan perubahan, pemimpin dengan inovasi, dan menekankan pada human nature, kemudian punya empati, punya kemauan untuk membangun secara institusional dan sistematik, dan memberikan dampak pada grassroots level. Nah, bagian kedua akan kita masuk yaitu adalah pemahaman tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Untuk konsep dan mentoring, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami beberapa istilah-istilah yang juga terkait dengan bagaimana coach ini. Ada istilah teacher, coaching, mentor, counselor, konsultan, dan itulah yang memang mesti dilihat. Dan apa itu coaching sebenarnya? Coaching itu paling tidak bukan guru, ya fasilitator, dan coach percaya bahwa setiap orang itu tentu ada solusi. Nah, untuk coach itu biasanya membantu kliennya dengan menyediakan tools dan hal-hal yang dapat memotivasi dan membantu pencapaian tujuan. Ini proses coaching bekerja yang nanti Bapak Ibu bisa lihat, mendapati. Dan berikut kita lihat pada apa itu mentoring. Mentoring paling tidak poinnya kita bisa paham bahwa itu harus terjadi hubungan yang saling menguntungkan dari seseorang yang punya pengalaman lebih kepada individu yang kurang berpengalaman untuk mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama. Nah, paling tidak mentor itu orang yang sukses di bidangnya dan akan menularkan ilmunya kepada kliennya. Tugas mentoring paling tidak bagaimana mendampingi mentinya sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini mentor harus lebih expert dari mentinya. Nah, mengapa coaching dan mentoring itu penting? Nah, salah satu poin yang bisa dilihat dan tidak dia akan memperbaiki kinerja individual mengarah kepada peningkatan kinerja organisasinya. Nah, ini ada teknik-teknik coaching yang salah satu model yang perlu dipahami juga adalah model GROW yang nanti akan dalam penugasan akan berikan untuk Bapak Ibu sekalian. GROW itu apa? Adalah akronim dari Goal, Caron, Reality, Option, dan Will. Pendekatan ini cukup sederhana tetapi efektif untuk digunakan. Nah, ini beberapa langkah yang juga harus dipahami bagaimana awalnya menggambarkan sebuah masalah dan harapan yang diinginkan, kemudian mendapatkan persetujuan terhadap masalah, kemudian menyetujui sebuah action plan sampai dengan menindaklanjuti hal yang akan diperbaiki. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa disimak. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada bagian ketiga, refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Nah, beberapa poin dalam bagian ketiga ini adalah refleksi diri kepemimpinan Bapak Ibu sekalian, dan di sini bagaimana peranan pemimpin juga dalam menggerakkan inovasi organisasi, dan nantinya pada penerapan gaya kepemimpinan transformasional melalui ada simulasi dan tentang coaching dan mentoring. Nah, ini bisa dilihat peran pemimpin dalam menggerakkan inovasi, di mana dia harus memberikan contoh perilaku yang inovatif dan sebagainya. Nah, ini ada simulasi-simulasi yang nanti akan diberikan. Nah, Bapak Ibu, kita akan pada sesi berikut saya menyampaikan penugasan yang pertama untuk Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kelompok akan dibagi dan dilihat apa yang harus dibahas dan diskusikan di penugasan pertama. Kemudian penugasan kedua adalah peserta mencari menemukan tokoh sukses dalam kepemimpinan, dan nantinya hasilnya akan disampaikan secara virtual pada sesi selanjutnya. Kemudian
penugasan ketiga